Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi sama Lause Leni hari ini di ibadah virtual kita ya. Semua yang di rumah sehat kan? Yang di pos PI semua sehat kan? Puji Tuhan. Bukan kebetulan ya hari ini kita ketemu lagi untuk ibadah virtual di gereja kita. Nah anak-anak, kita akan mulai ibadah kita. Kita semua mau bilang Tuhan itu baik. Baik bukan cuma buat Lause Leni, bukan cuma buat kalian, tapi baiknya itu buat semuanya. Karena kita mau bersyukur, kita mempunyai Allah yang sungguh baik. Yuk kalian semua bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Allah itu baik. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus tuh luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan
berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Karena hari ini setiap kami boleh tetap senantiasa melihat, mengecap, merasakan, dan mengalami betapa Engkau teramat baik bagi kami di dalam hidup kami. Kami masih boleh ada sampai sekarang, itu karena Tuhan yang sangat baik bagi kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh beribadah, walaupun kami di rumah saja. Tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, Miss Lauseleni itu bangga banget karena punya Allah yang sungguh luar biasa. Lauseleni juga berharap kalian semua juga bangga punya Allah seperti Tuhan kita yang gak pernah meninggalkan kita, yang bahkan Dia mau mengorbankan nyawanya di kayu salib buat kita semua. Karena itu kita semua yang anak-anak Tuhan ini haruslah memberikan yang terbaik dari diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Dengan tetap berdiri kita mau pujikan lagu ini. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Katakan sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Wah, luar biasa ya. Lauseleni bangga punya Tuhan dan Allah seperti Tuhan kita Yesus. Kalian juga lo percaya bangga mempunyai Tuhan yang mau mati, mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Amin. Luar biasa. Nah, kalau kita adalah anak-anak yang bangga mempunyai Tuhan yang seperti itu, maka hidup kita ini sudah seharusnya sedikit demi sedikit diubahkan oleh Tuhan yang sudah mau mati di kayu salib buat setiap kita.
Karena itu, yuk Losalini ajak kita nyanyikan pujian ini. Sedikit demi sedikit, Dia ubahku. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerah-Nya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Katakan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerah-Nya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Luar biasa. Kalau bersama Yesus pasti Dia ubahkan kita. Kita yang dulunya masih suka melakukan hal-hal yang gak menyenangkan Tuhan, diubahkan semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah anak-anak, sekarang tibanya waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita akan pujikan pujian ini bersama-sama, lalu kita akan sama-sama mengikuti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Losel. Oke? Kita pujikan pujian Read the Bible, Pray Every Day. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, 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 glory, hallelujah. Read the Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory hallelujah. Baca kitab suci,
semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami masih bisa datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran dan hati yang mau taat untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, baru saja anak-anak melihat sebuah cerita tentang atau gambar tentang ada seorang anak kecil yang sedang memancing atau yang kita sebut dengan menangkap ikan. Memakai apa? Memakai pancing, ada juga yang pakai jala ya. Nah, itu artinya memancing. Mancing apa? Mancing ikan. Nah, siapa di rumah yang suka ikan? Ada ikan goreng, ada ikan bakar. Ayo, siapa yang suka ikan? Saya. Losovena suka ikan, Loseheni. Ini nanya ke anak-anak, Losovena yang Tapi jawab. kan Losovena juga suka. Iya, tapi memang ikan itu sehat loh, Losovena. Iya, banyak proteinnya. Betul. Nah, ikan ada di mana, Losovena? Di udara atau di air? Ada di air dong. Benar. Lose. Ikan itu ngapain, Lose? Berenang. Berenang begini itu kan Yang ini Losovena. gaya dada. Berenangnya begini. Iya, ikan berenang ya. Iya. Nah, tapi ikan itu kalau mau dimakan harus ditangkap dulu, dipancing dulu, Losovena. Iya, Lose. Pakai pancing, pakai juga jala ya. Iya, Nah. Losovena tuh jadi ingat cerita di Alkitab, Lose, Apa tentang tuh? murid-murid Tuhan Yesus yang banyaknya jadi nelayan, kan? Ya, nelayan itu adalah orang yang menangkap ikan. Pekerjaan mereka menangkap ikan, memancing ikan. Mereka disebut dengan Nelayan. nelayan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu pada waktu itu Bapak Simon tuh namanya Simon Petrus lagi nangkap nggak dapet ikannya. Terus dia Capek banget. Lalu dia sepertinya sudah putus asa. Putus asa artinya gini, nggak usah deh gitu loh. Dia langsung. kayak, aduh udah nggak mau lagi. Iya, Gitu. betul. Tapi pada waktu dia lagi dalam keadaan begitu, justru Tuhan Yesus bilang, tebarkan lagi jalamu. Gitu loh. Lalu Bapak Simon itu menebarkan jalannya. Iya, dia taat. Pada waktu dia menebarkan jala, tiba-tiba yang tadinya tidak ada ikan, ikannya menjadi banyak sekali. Jalannya menjadi berat sekali. Diangkat dua orang. Coba Losovena. Lagi Losovena. Nggak bisa. Berat ya Losovena. Berat. Lalu dia memanggil teman-teman nelayannya yang lain. Tolong. Iya. Banyak ikan. Waduh, akhirnya ditangkap ikannya. Lalu Petrus merasa malu. Malu sama Tuhan Yesus? Iya. Kenapa, Aduh, Rosa? Aduh, malu. Aduh, Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang luar biasa ya. Lalu dibilang begini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, tersungkurlah ia di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergi dari aku ini orang berdosa. Losovena orang berdosa enggak? Ya orang berdosa. Saya ini juga orang berdosa ya. Semua kita itu adalah orang berdosa ya. Nah, tapi kemudian Tuhan Yesus bilang begini, jangan takut. Mulai hari ini kamu akan kujadikan penjala atau penangkap atau pemancing manusia. Hah? Gimana caranya Lose? Kalau ikan kan dipancing atau dijala. Kalau manusia masa dijala? Losovena mau di jalan? Enggak, nanti nyangkut. Nyangkut. Nanti kailnya di sini ya. Au. Sakit gitu ya. Lalu gimana? Maksudnya Tuhan Yesus jadi penjala atau pemancing atau penangkap manusia menceritakan
Coba bilang Rosa. Menceritakan Tentang Tuhan Yesus. tentang Tuhan Yesus. Ya, gimana cara bercerita tentang Tuhan Yesus? Kita cerita tentang kebaikan Tuhan kepada Iya. kita. Kita bisa bilang ke teman kita, Tuhan Yesus sayang saya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus disalib buat saya. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus perhatikan sama saya. Tuhan Yesus melindungi kita. Iya, pinter loh Sofena. Iya, itu yang harus diceritakan loh Sofeni. Betul, menjadi penangkap manusia. Bukan manusianya ditangkap. Iya, bukan. Tapi diceritakan tentang kasih Tuhan, ya. Nah, anak-anak mulai sekarang ingat, aku adalah nelayan, tapi bukan nelayan ikan, nelayan Untuk menangkap manusia atau menceritakan kebaikan Tuhan. menceritakan kebaikan Tuhan. Coba tangannya lo Sofena. Menceritakan kebaikan Tuhan. Iya, Tuhan Yesus tolong anak-anak ya. Siap menjadi pelayan, menjadi nelayannya Tuhan, menjadi penjala manusia. Siap. Jangan cuma suka makan ikan. Baik loh Sofeni. Suka ikan apa sih? Suka ikan bakar sama Wow. ikan goreng. Yummy. Yummy. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Lo Sofena doa ya buat Baik, Lo anak-anak Sofeni. semua. Mari. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu dapat menceritakan kebaikan Tuhan untuk orang-orang sekitar kami. Dan berkati Rosa Heni yang sudah membawakan firman. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lo Sofena, itu ada ikan. Oh iya, itu ada ikan. Dah. Nah, anak-anak, kalian semua sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang untuk ayat hafalannya terambil dari Lukas 5 ayat 10b. Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, anak-anak, untuk persembahan, kalian bisa menitipkan kepada papa mama untuk ditransfer ke nomor rekening yang ada di box deskripsi di bawah. Oke? Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.